Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rizkwa, mahasiswa Prodi Agribisnis Hortikultura 2 semester 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Madura, jurusan Pertanian Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai laporan UAS mata kuliah pemasaran berkaitan dengan pemasaran usaha saya, yaitu anggaran pemasaran. Langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Usaha yang dilakukan adalah pembibitan tanaman hias dan juga tanaman biofarmaka dengan nama usaha Aglonema Pemalang. Dilakukan berdasarkan potensi yang ada di sekitar, jejaring usaha dan tren yang naik di masa pandemi COVID-19, di mana lingkungan sekitar mendukung akan sumber daya, tanah yang subur di bawah pohon bambu, kemudian juga dekat dengan penggilingan padi yang bisa dimanfaatkan sekamnya untuk sekam fermentasi dan juga sekam bakar atau biochar. Kemudian ada juga pengrajin sapu yang bisa diolah menjadi kokopit, dan para peternak sapi dan kambing yang dimanfaatkan kotoran hewannya untuk pupuk yang sangat subur. Dari latar belakang tersebut, saya bermaksud untuk mengembangkan usaha tanaman hias. Tak lupa karena perkuliahan fokus di tanaman biofarmaka, maka saya akan mengembangkan juga untuk pembibitan tanaman biofarmaka dengan potensi yang ada. Saya harap dan yakin usaha ini akan berjalan dengan baik. Kemudian visi dan misi. Adapun visi dari usaha adalah menjadikan pertanian yang menarik dan menyenangkan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran usaha. Kemudian misinya adalah yang pertama, menghasilkan bibit-bibit tanaman biofarmaka dan tanaman hias yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran usaha dan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan pola manajemen yang profesional, demokratif, partisipatif, kreatif, inovatif, kompetitif, efisien, dan efektif dalam usaha pembibitan biofarmaka dan tanaman hias. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai bidangnya kepada setiap karyawan, baik melalui pelatihan secara intern maupun eksternal. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan juga mitra bisnis yang harmonis. Kemudian yang kedua adalah bab 2, gambaran usaha. Dalam gambaran usaha adalah struktur pelembagaan. Di dalam struktur pelembagaan ada owner, kemudian ada bagian administrasi dan inventaris, bagian produksi, dan juga bagian pemasaran. Nah, owner dari usaha sendiri adalah saya sendiri, Aziz Rizkwa. Kemudian pada bagian administrasi dan inventarisnya ada Endang P, kemudian bagian produksinya ada Dasuki, dan juga pada bagian pemasaran ada Lukman. Selanjutnya, profil usaha agribisnis. Yang pertama adalah nama usahanya, yaitu Aglonema Pemalang. Pemiliknya sekaligus ownernya adalah saya sendiri, Aziz Rizkwa. Bentuk usahanya adalah UKM, usaha mikro. Kemudian alamat usahanya di Jalan Comal Baru Barat, RT 6 RW 5, Desa Ujung Gede, Kecamatan Ampel Batin, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode PAS 52364. Jenis usahanya adalah pembibitan tanaman biofarmaka dan tanaman hias, dan juga membuat media tanam. Kemudian nomor HP-nya 08966299 dan 079. Logo dan merek usaha. Yang pertama adalah identitas logo. Logo sekaligus merek yang digunakan dalam usaha yang saya laksanakan ini bernama Aglonema Pemalang, dan ini bisa disaksikan bahwa ini adalah logonya berwarna hijau dan ada segitiga di tengah, ada tulisan Aglonema Pemalangnya. Kemudian makna dari logo, lingkaran luar dan lingkaran dalam melambangkan kebulatan tekad untuk terus berputar, bergerak, maju sesuai dengan perkembangan pasar. Kemudian tulisan Aglonema Pemalang menjadikan identitas lokasi tempat usaha yang berada di Pemalang, dan tanaman unggulan yang dibudidaya adalah Aglonema karena banyak yang menyukai keindahan daunnya, dan saya sendiri menyukainya. Dan saya harap usaha ini akan seindah dengan daun tanaman Aglonema, dan juga menjadi branding usaha karena mencantumkan nama daerahnya agar daerah itu semakin berkembang dan mudah untuk dikenal dan diingat. Kemudian selanjutnya ada aspek yuridis dan juga legalitas usaha. Usaha tanaman hias ini sudah menyelesaikan perizinan usaha berupa pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Nah, sebelum membuat NIB, terlebih dahulu menyelesaikan membuat NPWP atau nomor induk wajib pajak. NPWP ini menjadi syarat untuk membuat NIB. Dan pendaftaran NIB ini dilakukan secara online menggunakan website OSS, dan ini adalah bukti sertifikat dari NIB-nya.
Kemudian bab 3, riset pemasaran. Nah, di dalam riset pemasaran ini dilakukan riset perilaku konsumen yang berkaitan tentang demografi, geografis, psikologi, dan gaya hidup. Yang pertama adalah demografi. Nah, dalam demografi ini ada data statistika untuk melakukan analisis calon pelanggan yang menjadi target. Nah, demografi ini berupa jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan juga umur. Ini sudah dilakukan menggunakan riset dengan Google Form. Kemudian untuk geografis, ini dilihat dari letak geografisnya karena usaha saya terletak di Kabupaten Pemalang. Nah, persaingan lebih luas, akan berusaha untuk mengembangkan persaingan yang lebih luas, bukan hanya dalam tingkat kabupaten, tapi juga akan berusaha untuk bersaing ke tingkat Keresidenan Pekalongan. Nah, untuk online-nya sendiri, kami berusaha untuk bisa melayani ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk aspek psikologisnya, calon konsumen berpikir untuk membeli adalah calon konsumen yang berpikir untuk membeli produk dari usaha Anggunan Pemalang adalah mereka yang suka berkebun, itu yang pertama. Kemudian menyukai keaslian lingkungan dan gaya hidup yang mencintai alam atau tekstur natural. Kemudian gaya hidup, nah ini ada aktivitas yang mereka lakukan adalah suka berkebun di sekitar rumah. Untuk kepentingan konsumen adalah melihat rumah asri dan nyaman ditinggali dengan adanya bibit tanaman hias dan juga tanaman biofarmaka. Selanjutnya ada riset pemasaran. Nah, di dalam riset pemasaran ini ada 4 hal yang dinilai. Pertama adalah lingkungan finansial, lingkungan pemerintahan, lingkungan media, dan juga lingkungan yang mempengaruhi minat khusus. Nah, dalam lingkungan finansial ini di usaha saya dijalankan keuangannya ini berasal dari modal sendiri. Dari manajemen keuangannya ini saya akui masih secara sederhana, tidak menggunakan akuntansi yang rumit. Kemudian untuk lingkungan pemerintah dalam usaha saya ini, karena usaha ini masih relatif kecil, kebijakan pemerintah tidak terlalu berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan usaha. Tapi karena kemarin itu ada kebijakan pemerintah dari PPKM dan ternyata banyak orang-orang yang di rumah, ternyata itu bisa meningkatkan pendapatan usaha. Makin banyak orang di rumah, makin banyak orang meluangkan waktu, mereka mencari waktu luang dengan berkebun, dan itu mendapatkan keuntungan tersendiri di usaha kami. Kemudian untuk lingkungan medianya, media massa bisa mempengaruhi suatu tren dari masyarakat dengan mengirim opini yang menaikkan sesuatu jenis produk ke permukaan. Nah, lingkungan media ini kami berusaha menghadirkan informasi mengenai usaha kami di platform media sosial, Instagram. Kemudian untuk lingkungan yang mempengaruhi minat khusus, ada kelompok mempengaruhi. Kemudian hasil dari riset pemasaran, berdasarkan riset pemasaran di atas yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa tanggapan positif responden mengenai efektivitas pemasaran menggunakan sosial media. Lalu ini membuktikan bahwa penggunaan sosial media dalam menarik pelanggan dan memperbesar pasar dinilai baik. Kemudian kuesioner yang telah disebarkan menunjukkan bahwa sebanyak 77,8% responden pernah melakukan pembelian produk mengenai media sosial, yang artinya media sosial memiliki peran yang sangat penting untuk mempengaruhi pembelian suatu produk tanaman herbal dan juga tanaman hias oleh konsumen. Nah, dilihat dalam waktu terakhir kali melakukan pembelian menggunakan media sosial, sebanyak 77,8% melakukan pembelian lagi dengan media sosial, sehingga ada potensi untuk terus menjadi pelanggan yang aktif melakukan pembelian di media sosial. Kemudian pada survei kali ini, media sosial TikTok keluar menjadi media sosial yang paling populer dari semua media sosial lainnya dengan nilai 33,3%, kemudian disusul oleh posisi 2 yaitu WhatsApp dan Facebook dengan nilai sama sebesar 22,2%. Selanjutnya posisi 3 digunakan konsumen untuk membeli barang secara online. Berdasarkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian menggunakan media sosial, sebesar 55,6% kuesioner mengisi sering melakukan pembelian barang secara online. Artinya penggunaan media sosial untuk pemasaran produk semakin diminati dan menjadi daya tarik sendiri dalam strategi pemasaran. Kemudian disusul jarang dengan presentasi 33,3% dan sangat sering dengan nilai sebanyak 11,1%.
Kemudian tren baru dalam media sosial adalah saling berbagi informasi mengenai banyak hal. Salah satunya adalah informasi barang dan jasa yang dianggap baik dan berkualitas sesama pengguna media sosial berdasarkan data yang dimiliki kuesioner untuk rekomendasi produk yang bagus dan berkualitas ke media sosial senilai 44,4% menganggap ini suka. Kemudian di poin 4 33,3% di poin 3 dan 11,1% di poin 5 dan 2. Yang selanjutnya ada bab 4 luaran pemasaran dan strategi segmentasi, targeting dan positioning. Yang pertama adalah luaran pemasaran. Yang pertama produknya yaitu berupa tanaman hias dan tanaman biofarmaka berbagai jenis. Kemudian produk turunannya adalah media tanam dan sekam bakar. Kemudian untuk price harganya ini dalam usaha saya ini tergantung jenis tanaman itu sendiri, berkisar mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp500.000. Untuk harga Rp5.000 ini adalah bibit tanaman biofarmakanya dalam polybag. Kemudian untuk harga Rp500.000 ini adalah tanaman hias jenis aglonema yang koleksian, itu harganya lumayan mahal karena karakternya dan langkanya gitu. Kemudian untuk promotionnya dilakukan melalui offline. Offline ini karena kami memiliki toko fisik dan juga untuk offline ini dari mulut ke mulut. Jadi kalau ada pembeli yang membeli tanaman, kemudian mereka bisa menyampaikan, meng-share bahwa ada informasi kami menjual tanaman hias kepada calon pembeli lain. Kemudian untuk online-nya ini menggunakan marketplace. Nah, marketplace yang digunakan dan aktif adalah menggunakan Shopee. Kemudian untuk sosial medianya adalah Instagram, dan juga kami sedang mengembangkan menggunakan website. Kemudian untuk place-nya, tempatnya ini sudah disampaikan tadi, menggunakan tempat offline dan juga tempat online. Kemudian untuk prosesnya ini perencanaan produksi dari pengolahan media tanam untuk kita melakukan perbanyakan tanaman, kemudian melakukan perawatan tanaman sampai ke pemasaran produk ke mitra dan ke konsumen. Untuk people-nya, untuk selanjutnya adalah people. Nah, ini SDM yang digunakan tidaklah banyak sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar, namun usaha ini berjalan secara efektif gitu. Untuk physical evidence-nya ini menggunakan fisik berupa kami memiliki toko fisik dan juga GH dan juga memiliki akun marketplace yang digunakan untuk usaha. Kemudian selanjutnya adalah strategi STP. Poin pertama ini produknya adalah tanaman hias dan biofarmaka keterangannya. Kemudian yang segmentasinya ini untuk laki-laki bisa digunakan untuk laki-laki dan juga wanita, umurnya ini lebih dari 20 tahun, menyukai berkebun dan juga bertani. Nah, berdomisili di Pemalang khususnya dan umumnya itu bisa di seluruh Indonesia, dan kami memfokuskan untuk Keresidenan Pekalongan. Kemudian untuk targetingnya ini ibu-ibu kelas menengah ke atas, kemudian ibu-ibu yang suka merawat tanaman toga, tanaman obat keluarga, kemudian orang yang suka berkebun dan bertani. Untuk prianya ini menyukai tanaman hias jenis bonsai, dan yang targeting yang terakhir ini untuk penjual bibit tanaman hias, dan biasanya ini untuk penjual bibit tanaman hias ini bermitra dengan kami untuk menyediakan media tanamnya, juga kami juga menyediakan bibitnya untuk tanam para lapak penjual tanaman hias, sering untuk melakukan jual beli dengan mereka. Kemudian untuk positioningnya yaitu memberikan berbagai item untuk merawat pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan, dan menyasar kelas menengah dan menengah ke atas itu. Kemudian untuk bab 5 komunikasi pemasaran, yang pertama adalah komunikasi pemasaran. Yang kami lakukan adalah rencana mengkomunikasikan produk. Yang dilakukan adalah untuk membangun komunikasi produk dengan mendekatkan value atau nilai yang diterima oleh masyarakat yang akan menjadi pelanggan. Value yang diberikan di usaha aglonema Pemalang adalah memberikan rasa senang dan bangga memiliki tanaman biofarmaka dan hias di rumah dan menjadikan lebih sehat. Kemudian setelah value dimiliki, langkah selanjutnya adalah menderaskan informasi dengan cara memanfaatkan media sosial, membangun jejaring kemitraan yang harmonis. Konsep ini sesuai dengan marketing communication. Kemudian strategi komunikasi yang yang diaplikasikan agar merek produk dan nama unit usaha perusahaan akan selalu
ada di benak pelanggan adalah menggunakan strategi marketing AIDA. AIDA adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action. Nah, AIDA adalah tahapan kognitif di mana calon pembeli menjadi pembeli dalam praktek konten marketing. Konsep ini menerapkan bagaimana proses terjadinya komunikasi dengan calon pembeli hingga akhirnya produk dan layanan yang ditawarkan berhasil terjual. Secara garis besar, konsep AIDA menyatakan bahwa konsumen adalah akan memberikan respon terhadap pesan pemasaran sesuai urutan dan tahap kognitif berpikir, afektif perasaan, serta konatif itu melakukan. Kemudian perancangan pelayanan prima yaitu yang kami rancang adalah memberikan pelayanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan yang paling penting dan memberikan pelayanan kepada pelanggan minimal harus ada 3 pokok, yaitu peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan juga memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar pelayanan terbaik, seperti itu. Kemudian rencana pelayanan prima penjualan yaitu dilakukan dengan tatap muka langsung, di mana ada toko yang akan menjadi display tanaman, kemudian para calon pembeli bisa datang untuk memilih tanaman kesayangan yang cocok dan disukai, lalu melakukan mitra dengan penjualan dilakukan secara langsung face to face. Nah, dan juga untuk online-nya sendiri menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook, kita menggunakan marketplace. Kemudian untuk pelayanan prima penjualan offline-nya ini, pertama menjual di toko fisik, melayani secara ramah, cepat, dan nyaman. Promosi penjualan dengan memberikan potongan harga sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian pelayanan informasi melalui media cetak dan digital. Untuk pelayanan prima penjualan online-nya itu pelayanan chatting media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook secara ramah dan fast respon. Kemudian pelayanan chatting e-commerce dengan menggunakan Shopee secara fast respon dan ramah juga, dan juga pelayanan diskon untuk flash sale atau gratis ongkir juga nanti akan kami gunakan. Kemudian yang selanjutnya ada rencana pelayanan prima purna jual, yaitu bantuan personal berupa memberikan bantuan kepada pelanggan mengenai berbagai teknik cara perawatan tanaman agar nyaman dan senang sehingga akan sering membeli tanaman kepada kita, dan juga bantuan personal yang khusus dengan cara mengganti media tanam terhadap tanaman yang dibeli jika dirasa media ingin diganti dan sudah tidak bagus lagi. Kemudian untuk pelayanan prima purna jualnya itu menyediakan customer service jika ada kritik dan saran konsumen terhadap pelayanan perusahaan, dan membantu mengganti media tanam jika membeli di toko, dan melayani pesan antar atau COD dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian pelayanan prima purna jual selanjutnya adalah menanyakan kabar dan testimoni mengenai produk agar terjalin hubungan yang baik dengan konsumen dan dapat membeli secara berkelanjutan. Kemudian melakukan bantuan konsultasi perawatan tanaman secara online, pelayanan gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang selanjutnya ada konsep standar pelayanan prima dalam Angglonemal Pemalang. Ini mensyaratkan pada standar pelayanan primanya itu ada kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan juga tanggung jawab. Kemudian sistem informasi pemasarannya ini ada 4 saluran pemasaran yang sekarang sedang dipegang dan dijalankan oleh usaha Angglonemal Pemalang. Yang pertama adalah Instagram. Kami memiliki Instagram yang bernama Angglonemal Pemalang. Bisa dicek Instagramnya kalau sempat. Kemudian ada juga blognya juga sama, Angglonemal Pemalang. Kemudian juga kami memiliki WhatsApp. Nah, WhatsAppnya sendiri adalah nomor saya pribadi 08966299 dan 079. Kemudian untuk marketplace-nya ini kami memiliki Shopee dengan merek DM Book gitu. Selanjutnya ada copywriting dan juga memposting di promosi di media sosial atau blog. Yang selanjutnya saya memiliki 5 jenis heading yang mematikan pada usaha Angglonemal Pemalang. Yang pertama adalah ingin rumah ibu kelihatan lebih indah, asri, dan menarik, kunjungilah toko Angglonemal Pemalang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata merawat tanaman dapat memperbaiki perasaan hati loh. Ayo buruan pilih dan rawat tanaman kesayanganmu.
Itu. Kemudian yang ketiga, rumah kelihatan kurang menarik jika kurang tanaman hias. Mari jadikan rumah menarik dengan berbanyak tanaman hias di Agronema Pemalang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bingung cari tempat jual tanaman hias dan biofarmaka yang rekomendasi? Segera kunjungi Agronema Pemalang, menyediakan berbagai jenis tanaman hias berkualitas dengan harga yang bersaing. Kemudian yang kelima, segera tambah koleksi tanaman hias dan biofarmaka di rumah Anda di Agronema Pemalang agar rumah kelihatan makin cantik dan juga asri. Itu adalah heading yang dimiliki oleh Agronema Pemalang. Kemudian ini di sebelah kanan ada implementasi dari teknik copywriting, yaitu iklan di media sosial Instagram. Ini adalah Instagram yang kita miliki, yaitu Instagram Agronema Pemalang. Gitu. Selanjutnya bab 6 ada evaluasi pemasaran. Yang pertama ada realisasi produk dan juga stok. Nah, hasil dari realisasi produksi dan usaha Agronema Pemalang sejauh ini bisa memenuhi target walaupun baik dalam hal pembibitan tanaman hias dan biofarmaka maupun dalam pembuatan sekam bakar fermentasi, pupuk kohe kompos. Walaupun ini tertatih-tatih dan banyak menyita waktu karena saya sebagai mahasiswa tidak bisa sepenuhnya melakukan aktivitas produksi di usaha, dan saya terbagi kegiatan lain seperti perkuliahan, melakukan pengembangan diri, membantu orang tua. Sejauh ini produksi sudah berjalan dengan baik dengan kelembagaan yang sederhana dan sudah ada, dan perlu dilakukan pengembangan dalam berbagai bidang lagi, meningkatkan skills. Hal ini mudah, tapi saya percaya bahwa usaha ini akan terus berlanjut dan akan saya jadikan hobi baru. Dan di rumah saya sudah berhasil membangun greenhouse walaupun skala kecil untuk menunjang produksi nantinya. Kemudian untuk realisasi hasil penjualannya ini belum optimal karena beberapa faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah usaha ini masih bergolong baru dan masih akan terus berkembang dan belum stabil dalam hal manajemen kelembagaan. Masih banyak yang harus dibenahi karena terkadang rencana akan jauh berbeda dengan prakteknya. Banyak hal yang tidak terduga dalam praktek. Sebagai pembelajar berwirausaha harus siap akan semua tantangan dan juga resiko yang ada di depan mata. Dan sejauh ini hasil produksi sudah terserap pasar, ya baik itu tanaman hiasnya dan media tanamnya. Untuk biofarmakanya belum optimal bisa terserap oleh pasar karena klaster ekonomi yang kurang mendukung di wilayah saya untuk tanaman biofarmakanya. Kemudian untuk hambatan, yaitu pertama, evaluasi dari usaha ini adalah perlunya manajemen yang lebih tertata lagi dan juga peningkatan skill dan keterampilan untuk semua bagian dari usaha. Perlu pengembangan lagi, investasi lagi di bagian produksi dan pemasaran agar bisa menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Kemudian bab 7 rencana pemasaran. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Untuk pemasarannya ini sudah disampaikan bahwa tadi melalui tempat tinggal dari mulut ke mulut. Jadi brand ini akan dikenal oleh masyarakat dengan seseorang bercerita kepada orang lain, kemudian orang lain juga bercerita tentang produk kami, sehingga akan banyak pelanggan yang lebih tertarik dan juga mengenal produknya. Kemudian komunikasi merek secara internal lebih mengena karena memberikan pengalaman yang mampu membuat konsumen untuk memilih kembali bibit tanaman hias tersebut. Kemudian komunikasi merek secara eksternal dapat dilakukan melalui kegiatan promosi yang berbeda dan unik seperti diskon, seperti itu. Selain itu, media promosi juga akan dibuat digital dengan memanfaatkan sosial media yang sudah diterapkan oleh Instagram, kemudian Facebook dan WhatsApp. Kemudian marketplace-nya akan menggunakan Shopee, dan kami juga sedang berusaha untuk membuat website agar bisa mencakup pelanggan yang lebih luas lagi. Kemudian untuk perencanaan dalam kegiatan branding ini menggunakan strategi dari Business Model Generation karya Alexander Osterwalder dan juga Yuval Vignuin. Dengan menggunakan bisnis model kanvas ini diharapkan akan ada gambaran lebih jelas dan juga lebih enak untuk dilihat dan juga dianalisa untuk usaha Agronema Pemalang. Yang pertama adalah mengenali siapa pelanggannya. Dengan melihat tren yang ada
dan juga potensi usaha tanaman hias diperkirakan cerah. Menurut wawancara dengan pengusaha tanaman hias, omsetnya bisa dibilang stabil dan juga mengalami peningkatan dengan melakukan penambahan jenis dan kelas-kelas tanaman yang bisa sesuai dengan keadaan pasar, yang tentunya menjamin harga dan juga kualitas yang sesuai. Kemudian cara memudahkan pelanggan mendapatkan produk. Rencana penjualan yang dilakukan yaitu secara tatap muka langsung, di mana ada toko yang akan menjadi display tanaman, kemudian para calon pembeli bisa datang untuk memilih tanaman kesayangan dan juga lakukan face to face. Kemudian nilai yang ditawarkan dari usaha adalah lebih dekat dengan pelanggan dengan cara melakukan pendampingan mulai perawatan tanaman. Kemudian jika pelanggan itu membeli produk dan jasa kepada kami seperti media tanam, maka akan dibantu untuk cara membongkar media tanamnya itu. Kemudian juga menerapkan diskon untuk membeli tanaman hias ya dalam jumlah banyak, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan suatu bagian dari desain untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam konsep pemasaran saat ini suatu hubungan yang saling menguntungkan, begitu. Untuk rencana pemasaran di Anglonema Pemalang ini dilakukan perencanaan. Yang pertama adalah menentukan target pemasarannya, yaitu target pemasaran akan menjawab siapa yang tuju produk dan layanan usaha. Target pemasaran akan menjadi patokan ke 6 komponen perencanaan pemasaran lainnya. Itu kemudian di Anglonema Pemalang ini sudah dilakukan penggunaan riset perilaku konsumen dan juga riset pemasaran. Kemudian dilakukan juga buaran pemasaran, dan STP ini adalah salah satu cara untuk menentukan target pemasaran. Kemudian untuk menyusun konten strategi pemasaran. Nah, ini setelah diketahui targetnya, kemudian Anglonema Pemalang ini melakukan konten strategi pemasaran. Karena aktivitas pengenalan produk dan layanan usaha yang sesuai dengan target yang pembelinya. Itu kami menggunakan juga ada website, Instagram, dan juga marketplace. Kemudian actionnya itu menggunakan promosi, diskon, dan testimoni dan review. Kemudian yang ketiga, menganalisis kompetitor. Dalam hal apapun, kompetitor masih menjadi tempat belajar yang baik bagi berkembangnya suatu bidang, termasuk di bidang strategi pemasaran usaha. Oleh karena itu, penganalisa kelebihan, kekurangan, dan celah apa yang bisa dimanfaatkan dari kompetitor menjadi tahap wajib pada perencanaan pemasaran. Kemudian yang keempat, membuat KPI atau Key Performance Indicator strategi pemasaran untuk mengukur seberapa keberhasilan dari usaha pemasaran, dan juga agar efektif perlu dilakukan KPI, dan ini juga salah satu kegiatan pemasaran dan juga market tool yang digunakan untuk menjadi patokan kinerja pemasaran dengan tujuan awalnya, seperti itu. Rencana anggaran kegiatan pemasaran. Kesalahan membuat perancangan anggaran pemasaran bisa berakibat fatal pada proses. Oleh karena itu, harus ada perencanaan setiap pengeluaran sesuai dengan budget usaha saat ini dan strategi apa yang akan diusungkan. Kemudian merancang penggunaan market tools. Setelah menentukan target hingga membuat kegiatan perencanaan, bisa mulai untuk merancang market tool yang tepat untuk mewujudkan strategi pemasaran. Nah, pemilihan market tools yang disesuaikan dengan tipe strategi marketing yang ingin dibangun. Kemudian bab 8 penutup. Pertama adalah kesimpulan dari proses pemasaran. Dapat dilihat bahwa usaha Anglonema Pemalang sudah berusaha untuk menjalankan usaha dengan memperhatikan proses dan langkah-langkah pemasaran secara ilmiah guna mewujudkan visi dan misi dari usaha untuk meningkatkan value dan juga profit dari usaha. Kemudian sarannya adalah pemilik dari usaha Anglonema Pemalang harus menambah referensi dan juga belajar lebih banyak lagi dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dalam usaha. Kemudian memanfaatkan potensi dan kekuatan yang ada untuk mendukung keunggulan usaha dan juga memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan strategi dan rencana pemasaran yang sudah dirancang agar lebih efektif dan juga efisien lagi. Oke, mungkin begitu pemaparan dari bagaimana pemasaran di usaha Anglonema Pemalang. Kurang lebihnya saya
Mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang berkenan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.